Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 196. Rune demi rune menyatu ke dalam mutiara salju, membuat mutiara salju semakin gelisah. Namun, itu masih tumbuh perlahan, inci demi inci. Ketika pertama kali muncul, itu hanya seukuran kepalan tangan bayi. Namun sekarang, itu sebesar apel, dan perlahan-lahan tumbuh seukuran semangka. Bentuk bola regulernya juga menjadi semakin tidak teratur. Sepertinya ada sesuatu yang menggeliat di dalam. Electrolux tersenyum tipis pada wajahnya, tetapi tubuhnya menjadi lebih ilusi saat itu. Mutiara salju perlahan menunjukkan pemandangan yang aneh. Tampaknya ada sesuatu yang bergerak di bawah film transparan keemasan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak seperti embrio manusia. Yuhao, darah. Electrolux berteriak. Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar dan meludahkan darah segar, yang mendarat di salju-salju. Tiba-tiba, kekuatan dalam embrio tampak stabil dan tenang. Perlahan-lahan berubah menjadi bola cahaya keemasan yang terbang menuju Huo Yuhao. Kedua Master Sekte berhenti membatasi itu, karena Electrolux memberi isyarat kepada mereka untuk tidak melakukannya. Rune emas terakhir juga terbang keluar dari tangan Electrolux dan mendarat secara akurat di atas salju-salju, yang telah menyerap darah Huo Yuhao dan perlahan berubah menjadi putih susu. Saat cahaya keemasan menyala, mutiara salju melayang di depan Huo Yuhao. Staf di tangan Electrolux berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, yang terbang keluar dan pergi ke mata takdir Huo Yuhao. Pusaran air kecil dan emas muncul di dalam Eye of Destiny. Kemudian cahaya keemasan meluas, dan dengan mudah menelan embrio mutiara salju. Saat lampu menyala, mutiara salju menghilang. Guru, tubuh Huo Yuhao tersentak, darah merembes keluar dari pori-porinya. Wajahnya menjadi lebih pucat, dia mengalami rebound dari kekuatan besar. Ketika semuanya berakhir, dia akan menyerah pada luka-lukanya. Electrolux tersenyum, meskipun sisa-sisa indera ilahi saya tidak dapat menyimpan semua kenangan masa lalu saya tahu bahwa Anda bukan satu-satunya murid saya. Namun, Anda sangat luar biasa, dan saya sangat senang dengan Anda. Anda harus ingat untuk tidak menjadi ekstrim. Jika hati seseorang tegak, mereka akan menjadi lurus. Tidak peduli apa kekuatannya, itu hanya akan digunakan untuk tujuan yang tepat di tangan orang benar. Petik 2. Guru, kembali ke dalam dengan cepat. Huo Yuhao berseru dengan cemas. Dia ingin bergerak ke arah Electrolux, tetapi dia segera pingsan setelah dia turun dari Frigid Jade Essence Bed. Electrolux menghela nafas, kamu bodoh. Sudahkah saya mengajari Anda secara gratis? Tidak bisakah kau merasakan kekuatan apa yang aku gunakan untuk membantu Ratu Salju dilahirkan kembali sebagai embrio? Sayang sekali dia tidak memiliki tubuh. Kalau tidak, aku bisa memberinya kelahiran kembali yang nyata. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya tidak tahu akan menjadi apa, kehilangan atau untung, setelah saya melakukan ini. Setidaknya Anda semua aman. Permaisuri salju juga akan terikat erat dengan Anda. Petik 2. Guru, air mata mengalir dari mata Huo Yuhao. Meskipun organ-organ dalamnya terbakar dan darah merembes keluar dari pori-porinya, dia masih berjuang untuk merangkak menuju Electrolux. Tentu saja dia tahu kekuatan apa yang digunakan Electrolux. Kedua kobaran api emas telah memainkan peran yang menentukan, mereka adalah api indera ilahi Electrolux. Sisa-sisa indera ilahinya telah menjadi bahan bakar bagi nyala api. Calamity Necromancer telah menggunakan akal ilahi terakhirnya untuk menyelamatkan mereka. Namun, dia tidak memberitahu siapapun sebelum melakukan ini. Electrolux tersenyum dan berkata, jika Anda mencapai tahap itu suatu hari, dunia ini mungkin benar-benar memiliki kondisi yang memungkinkan keberadaan para dewa. Anda mungkin menemukan sisa-sisa indera ilahi saya di suatu tempat, atau menggunakan koneksi halus yang kita miliki untuk memulihkan api indera ilahi saya. Saya akan menunggu hari itu. Jangan sedih. Bagi saya, ini bukan pertama kalinya saya sekarat. Apa yang menakutkan tentang kematian? Bukankah kita baru saja menciptakan bentuk kehidupan baru? Saya sangat senang. Tuan-tuan, tolong bantu saya. Petik 2. Kalimat terakhirnya diarahkan pada dua Master Sekte.
Master Sekte mengangkat Huo Yuhao dari tanah. Sebelum Huo Yuhao bisa melihat apa yang dia lakukan selanjutnya, dia pingsan. Kekuatan dewa. Kamu menggunakan kekuatan dewa barusan. Master Sekte kedua tidak bisa membantu tetapi bertanya. Pada titik ini, semua yang ada di ruangan telah kembali normal. Hanya saja, sekarang Frigid Jade Essence Bed telah kehilangan kualitas es aslinya dan menjadi batu. Electrolux mengangguk sedikit. Aku juga bisa merasakan aura para dewa dari tubuhmu. Ada juga rasa kebenaran. Saya tidak punya banyak waktu untuk berbicara lagi. Tuan-tuan, harap percaya penilaian saya. Murid saya baik dan tulus. Dia akan menjadi mitra yang baik. Jangan menempatkan dia di tempat yang sulit lagi, dan bantu aku menghiburnya. Anda bisa memberitahu dia bagaimana dia bisa membangkitkan saya dari sudut pandang Anda. Petik 2. Electrolux tersenyum ketika dia berbicara sampai di sini dan perlahan-lahan melayang ke jendela. Dia melihat jauh dengan tatapan manula. Lautan awan di sekitar Clear Sky Peak perlahan-lahan dipulihkan setelah dihamburkan oleh aura mengerikan sebelumnya. Dia mengungkapkan sedikit senyum ketika dia melihat pemandangan yang indah ini. Ini mungkin terakhir kali dia menatap dunia ini. Ruangan itu sangat sunyi. Semuanya kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Master Sekte dan Master Sekte kedua menatap diam-diam pada sosok emasnya, perlahan-lahan redup. Ekspresi hormat terungkap di mata mereka. Meskipun mereka hanya berinteraksi dengan dia untuk waktu yang singkat, mereka tahu bahwa dia baru saja mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Huo Yuhao. Electrolux menatap ke kejauhan, tapi tatapannya menjadi redup dan redup. Dia akhirnya berubah menjadi titik cahaya keemasan yang melayang ke arah dahi Huo Yuhao. Memasuki kepalanya dan menghilang. Cincin jiwa keabu-abuan yang tampak aneh perlahan naik dari tubuh Huo Yuhao. Ketika cincin jiwa ini muncul, sosok Electrolux melintas sesaat sebelum menghilang. Ketika wajahnya terlihat, matanya tidak lagi bersinar. Master Sekte kedua terkejut ketika dia bertanya, cincin jiwa ini berwarna abu-abu. Master Sekte menghela nafas dan menatap Huo Yuhao di tangannya. Dia berkata, meskipun saya tidak tahu jenis pengalaman yang telah dilalui oleh perasaan ilahi dari dunia lain, saya dapat merasakan cahaya murni dan perubahan-perubahan kehidupan darinya. Benar-benar kekayaan bocah ini untuk memiliki guru seperti itu. Cincin jiwa kelabu ini mungkin adalah kekuatan terakhir yang ditinggalkan gurunya untuknya. Petik 2. Master Sekte kedua mengungkapkan ekspresi kesal di wajahnya dan bergumam, kakak lelaki, aku merindukan kehidupan masa lalu kita. Namun, kami masih belum bisa kembali ke masa itu. Petik 2. Master Sekte tersenyum dan berkata, ada kerugian dan keuntungan. Kami sudah cukup beruntung. Sebenarnya, saya benar-benar ingin melihat keberadaan seperti apa yang baru saja kita buat. Kekuatan yang meletus dalam tubuh Huo Yuhao harus menjadi milik binatang buas, yang mungkin adalah makhluk kuat yang menyegel kekuatan mereka sendiri. Segel itu pasti mengalami beberapa masalah, sehingga mengarah pada risiko sebelumnya. Ini benar-benar tanggung jawab kita. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Frigid Jade Essence Bed yang redup. Master Sekte kedua membentak, ini juga dianggap tanggung jawab. Kami tidak membiarkannya berkultivasi di sini, dan salah satu harta kami hancur. Jika bukan karena Wang Dong, aku akan membuatnya memberikan kompensasi kepada kita untuk itu. Petik 2. Haha. Master Sekte tertawa keras dan berkata, baiklah, apa yang bisa dihitung. Pergi dan beritahu semua orang untuk kembali karena masalahnya telah teratasi. Petik 2. Huo Yuhao tertidur lelap, dia hanya merasa kehilangan sesuatu yang penting. Rasa sakit, kesedihan, dan emosi lainnya menelannya dalam mimpinya. Ketika dia berjuang untuk bangun dari mimpinya, seberkas cahaya muncul di depannya. Kecantikan elegan dan menggairahkan dalam gaun biru panjang muncul dan meringkuk di sampingnya. Rambut dan matanya biru kebiruan, dan dia tampak sedih di matanya. Apakah itu Dewi Cahaya? Huo Yuhao ingin meraihnya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kesedihan yang dia rasakan juga perlahan memudar ketika Dewi Cahaya muncul. Dewi Cahaya membawa kepositifan ke dalam pikirannya dan memungkinkannya untuk bersantai dalam tidurnya. Tampaknya ada suara nyanyian yang lembut menghibur jiwanya yang sedih. Setelah beberapa waktu, Huo Yuhao terbangun dari tidurnya. Ketika dia bangun, dia pertama kali merasakan perubahan luar biasa pada laut rohaninya. Setidaknya 2/3 laut spiritualnya yang luas telah mengering. Perasaan lemah yang kuat membuatnya sulit bahkan untuk membuka matanya. Lorong-lorongnya juga sangat sakit. Kekuatan jiwanya masih ada di sana,
tetapi peredarannya sangat berantakan. Jika bukan karena kemurnian teknik surgawi misteriusnya, ia akan berada dalam bahaya besar kehilangan kendali atas apa yang tersisa. Tubuhnya berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada ketika dia telah membantu Juzi. Saat itu, ia hanya menderita luka luar. Namun, dia mengalami cedera internal kali ini, termasuk cedera pada roh dan pikirannya. Tetapi rasa sakit yang datang dari tubuhnya membuatnya sulit untuk berpikir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah perlahan pulih dari luka-lukanya. Dia berjuang untuk memanggil kekuatan rohaninya untuk mengontrol sirkulasi kekuatan jiwanya. Namun, ia hampir jatuh pingsan beberapa kali bahkan selama proses sederhana ini. Meskipun dia tidak bisa berpikir secara mendalam, dia masih bisa mengingat semua yang telah hilang. Itulah sebabnya dia masih tetap teguh dan terus mengendalikan kekuatan jiwanya secara paksa. Teknik surga misterius dan kekuatan jiwanya akhirnya berhasil bersirkulasi secara normal, dan semuanya perlahan kembali ke kondisi puncak. Lorong-lorongnya tidak terlalu rusak parah, dan bahkan ada gelombang energi spiritual tebal yang menyatu dalam tubuhnya yang terkoordinasi dengan sirkulasi teknik surga misterius. Relaksasi tubuhnya juga membantunya secara bertahap memulihkan energi spiritualnya. Namun, Huo Yuhao terkejut mengetahui bahwa laut rohaninya telah rusak sedemikian besar. Itu seperti cadangan spiritualnya menyusut menjadi sepertiga dari ukuran aslinya, menyebabkan kekuatan spiritualnya menurun drastis. Untungnya, pemahamannya tentang kekuatan spiritual masih ada, dan kendalinya belum goyah. Ketika ia bekerja keras untuk mengendalikan dan menstimulasi laut rohaninya, ia berhasil memulihkan peredarannya. Kelemahan yang dia rasakan juga berangsur hilang. Dia juga bisa merasakan mata nasibnya, tempat lautan mentalnya yang kedua. Eye of Destiny-nya adalah satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak terluka. Dia menghela nafas lega karena ini. Jika bahkan Eye of Destiny miliknya terluka, budidayanya mungkin akan jatuh setidaknya 30%. Huo Yuhao perlahan menemukan sesuatu yang aneh. Itu bukan berita buruk di mana-mana. Bola cahaya keemasan melayang di mata takdirnya. Embrio emas muncul di dalam bola cahaya ini. Sepertinya tidak bisa menembus lapisan film dan keluar. Dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa bagian dari kekuatan spiritualnya yang telah menghilang tampaknya berada dalam embrio emas ini. Embrio emas yang aneh tampaknya terkait erat dengannya. Perasaan ini sangat aneh. Itu seperti orang lain yang sedang berkembang di tubuhnya. Tetapi diri lain ini tidak hanya memiliki aura, itu juga memiliki aura yang dia kenal. Laut spiritualnya kosong. Dia hanya bisa secara halus merasakan dua jejak spiritual di dalamnya, tetapi mereka tampaknya sangat terluka dan telah memasuki tidur nyenyak. 2. Mengapa hanya ada dua yang tersisa? Bahkan, nyanyian Huo Yuhao telah dibimbing oleh Electrolux, yang juga mengucapkan mantra. Pada saat itu, ia berada di bawah kendali Electrolux. Dia telah memasuki kondisi setengah sadar, dan hanya ingat sedikit tentang apa yang terjadi. Aku tidak mati. Ini adalah reaksi pertama Huo Yuhao setelah dia perlahan bisa mengendalikan laut spiritualnya. Namun, ia sangat sedih ketika menyadari bahwa hanya ada dua jejak spiritual yang tertidur di laut spiritualnya. Dia tidak tahu siapa mereka, tetapi dua yang menghilang mungkin. Saat ia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao hanya merasa bahwa ia benar-benar diliputi kesedihan. Dia merasakan sakit hati yang ekstrim. Pada titik ini, seberkas cahaya keemasan melesat dari mata takdirnya dan mendarat di laut spiritualnya. Cahaya keemasan bersinar, dan aura akrab menyebar. Penampilannya segera menarik perhatian Huo Yuhao. Artikel